Oke, semuanya tarik nafas dulu. Kita akan mulai dalam hitungan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dr. Andes Amhar Kudadiri MHum selaku dosen pengampu dari mata kuliah wajib kurikulum Bahasa Indonesia kelas 10, dan yang saya hormati seluruh mahasiswa, baik dari Universitas Sumatera Utara maupun dari universitas di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2, mata kuliah wajib kurikulum kelas 10, akan menampilkan sebuah proyek berupa FGD, yang mana FGD ini merupakan Focus Group Discussion, dengan mengangkat tema Stop Bullying, kenalin siapa, berperan apa dalam perundungan sosial, dan mengangkat tema perundungan sosial. Baiklah, sebelumnya saya sebagai moderator akan menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu demi keberlangsungannya FGD kita pada hari ini. Yang pertama, FGD ini terdiri dari 12 peserta dengan 4 pertanyaan, yang mana setiap pertanyaan akan didiskusikan oleh peserta yang berjumlah 3-4 orang di tiap pertanyaannya. Yang kedua, masing-masing peserta diperbolehkan berdiskusi ketika sudah moderator persilahkan. Dan yang ketiga, FGD ini tidak ada jawaban yang salah, semua bebas berpendapat. Baiklah, sebelum memulai diskusi kita, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke diskusi, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pengantar nih. Pengantarnya berupa pengertian dari bullying. Apa sih itu bullying? Bullying adalah tindakan seseorang atau kelompok yang melakukan penindasan bertujuan untuk memberikan kesenangan. Dan biasanya bullying itu dibagi menjadi 6 jenis, seperti verbal, fisik, non-verbal, hingga cyberbullying. Untuk info lebih lanjut mungkin akan kita diskusikan nih oleh peserta-peserta yang ada di room ini. Baiklah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke sesi diskusi. Oke, Mbak Intan, sebelumnya kita akan cek sound dulu. Gimana? Udah siap, Mbak? Sudah, Mbak. Oke, baik. Kita langsung aja nih. Kita lemparkan pertanyaan yang nggak bakal sulit-sulit banget nih untuk Mbak Intan. Pertanyaannya adalah, menurut Kak Intan, bagaimana perilaku bullying di lingkungan sekitar Kakak? Apakah masih terlalu memprihatinkan atau sudah mulai menurun tingkatannya? Silahkan dijawab, Kak Intan. Baik, terima kasih. Menurut saya, masih terlalu memprihatinkan ya, terutama untuk perlindungan sosial dan perlindungan verbal. Namun, biasanya kasus perlindungan ini tidak terlalu terlihat atau disadari karena pada saat pelaku melakukannya, terkadang diiringi dengan candaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Intan atas jawabannya yang sangat luar biasa. Sebelumnya kita akan mendengar dulu nih pendapat dari peserta lainnya, yaitu ada peserta yang kedua, Bang Alex nih. Kepada Bang Alex, silahkan Bang untuk memberikan pendapatnya. Ya, terima kasih moderator. Menurut saya itu bullying sangat memprihatinkan di sekitar saya. Itu biasanya itu bullying verbal dan paling sering itu bullying fisik. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Bang Alex atas pendapatnya. Selanjutnya kita akan mendengar pendapat dari peserta yang ketiga, yaitu Bang Daniel. Kepada Bang Daniel, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Perilaku bullying di sekitar saya ini saat ini sudah mulai menurun tingkatannya. Tetapi masih ada saja tindakan bullying. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Daniel atas pendapatnya. Berarti dapat saya simpulkan dari pendapat dari Mbak Intan, Bang Alex, dan Bang Daniel itu sama semua ya teman-teman, bahwa perilaku bullying di lingkungan sekitar peserta tadi masih sangat memprihatinkan gitu ya, dan masih ada mungkin di beberapa tempat lainnya. Baiklah teman-teman semuanya, kita akan lanjut nih ke pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaannya, kita akan lanjut ke peserta yang keempat nih, ada Mbak Adinda. Mbak Adinda gimana? Udah siap, Mbak? Sudah. Sudah, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan ini, Mbak, dari pandangan Mbak Adinda, apa sih pemicu dari bullying tersebut? Silahkan, Mbak, kita silahkan untuk memberikan pendapatnya. Terima kasih, moderator. Menurut saya, penyebab terjadinya bullying itu bermacam-macam. Contohnya mulai dari kepribadian seseorang yang kurang percaya diri. Misalnya, seorang anak bisa melakukan bullying jika dia tidak percaya dengan dirinya sendiri. Hal itu dilakukan untuk menutupi kekurangan yang ada di dalam dirinya, sehingga bullying akan terjadi untuk menindas teman yang di sekitarnya yang memiliki kelebihan yang ia tidak punya. Jadi itu pendapat saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Adinda atas pendapatnya. Sekarang kita akan mendengar dulu nih pendapat dari peserta lainnya, yaitu ada peserta kelima, Mbak Pinastiara. Gimana nih Mbak Pinastiara atas pendapatnya? Silahkan dijawab. Baik, terima kasih. Jadi menurut saya ada beberapa faktor yang menjadi pemicu timbulnya tindakan bullying, seperti pelaku yang memang tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang kurang harmonis, di mana ia kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, sehingga ia akan tumbuh menjadi seseorang yang kurang perhatian dan berusaha untuk mencari perhatian dari lingkungan luarnya. Salah satunya adalah melakukan tindakan bullying. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Pinastiara atas pendapatnya. Selanjutnya kita akan mendengar pendapat dari Bang Muhammad Aulia Ansori. Kepada Bang Muhammad Aulia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator.
menurut pendapat saya, pemicu bullying adalah kurangnya rasa empati atau rasa menghargai terhadap sesama manusia. Kemudian yang kedua yaitu terjadi masalah internal yang dihadapi oleh pelaku bullying itu dengan keluarganya. Jadi dapat dikatakan hubungan pelaku bullying itu dengan keluarganya itu buruk, sehingga dia melampiaskannya di dunia luar dengan melakukan bullying atau perundungan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga ini akan dijawab oleh peserta ke-7. Ada Mbak Hafizah, peserta ke-8 ada Mbak Anke, dan peserta ke-9 ada Bang Ardiansyah. Kita akan membacakan soalnya terlebih dahulu ya Mbak-mbak dan abang-abang sekalian. Soalnya adalah, apakah para peserta pernah secara tidak sadar termasuk ke dalam peran-peran yang telah disebutkan sebelumnya? Silahkan kepada Mbak Hafizah untuk memberikan tanggapannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya selaku korban dari bullying, bukan pelaku dari bullying. Jadi dari pengalaman saya pribadi, sejak saya duduk di bangku sekolah dasar hingga SMA, saya selalu diejek atau dibully oleh teman-teman saya karena kekurangan saya, sehingga saya menjadi tidak percaya diri. Walaupun mereka hanya sekedar melontarkan perkataan seperti, "Hey, kamu badannya besar sekali ya, seperti gajah lagi jalan." Perkataan seperti itu termasuk sikap membuli seseorang, karena perbuatan tersebut sudah menunjukkan kekurangan dari fisik seseorang tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Mbak Hafizah. Selanjutnya kita akan mendengar pendapat dari Mbak Anke terlebih dahulu. Kepada Mbak Anke, saya persilahkan untuk memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya pernah secara tidak sadar menjadi pelaku perundungan. Dari pengalaman saya, sewaktu masih SMP, teman sebangku saya diolok-olok fisiknya. Seharusnya saya sebagai teman yang duduk di dekatnya harus menghentikan mereka yang olok-olok itu. Tapi saya malah hanya diam saja dan sesekali tertawa karena menganggap perlakuan mereka itu cuma sekedar candaan. Sekian pendapat saya, terima kasih. Baik, terima kasih pendapatnya kepada Mbak Anke. Selanjutnya kita akan mendengar dulu pendapat dari Bang Ardiansyah Wijaya. Kepada Bang Ardiansyah, saya persilahkan untuk memberikan tanggapannya. Ya, terima kasih moderator. Untuk kali ini, apakah saya pernah terlibat sebagai pelaku dan korban? Ya, dua-duanya pernah saya alami dan saya lakukan. Yang pertama itu terlebihnya sebelumnya menjadi pelaku, pernah menjadi seorang pelaku. Nah, pelaku yang saya lakukan memang tidak secara kekerasan fisik, hanya dengan ucapan. Dan ucapan yang saya keluarkan itu memang tanpa sengaja, seperti begini. Manusia ini kan beragam. Gitu. Ada teman saya yang rambutnya, kalau istilahnya keriting. Jadi saya sering manggilnya, woi keriting, woi mirbus. Gitu. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, rupanya dia meluruskan rambutnya. Dan saya ejek lagi. Alah, ngapain kau luruskan rambutmu? Lebih bagus kau keriting. Sampai-sampai dia nangis gitu. Ternyata padahal awalnya saya cuma bercanda. Jadi setelah kejadian itu, saya minta maaf. Dan saya teringat dengan apa yang saya lakukan hal itu ke masa-masa saya di SMA. Dan ternyata apa yang saya lakukan itu akan berdampak ke depannya. Walaupun tidak sengaja gitu. Baik, terima kasih kepada Bang Ardiansyah yang telah memberikan pendapatnya. Baik, sebelumnya saya akan menyimpulkan terlebih dahulu nih dari jawaban-jawaban tanggapan-tanggapan dari peserta yang telah menjawab tadi. Nah, kepada teman-teman yang mungkin bisa mendapatkan ini ya insight ya, bahwa sekecil apapun candaan, kita harus memilah-milih dulu candaan kita tersebut gitu. Candaannya itu pantas atau tidak untuk dilontarkan. Karena usut punya usut, candaan itu bisa juga menjadi bullying ya teman-teman. Baik, terima kasih kepada peserta yang telah memberikan tanggapannya. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan yang keempat. Nah, untuk pertanyaan keempat ini akan dijawab oleh peserta yang ke-10, 11, dan 12. Nah, untuk pertanyaannya nih Mbak-mbak sekalian. Pertanyaannya adalah, kalian nih Mbak-mbak sebagai mahasiswa, tindakan apa yang dapat kalian lakukan untuk menghentikan perundungan sosial? Serta bagaimana sih cara kita mencegah perundungan sosial tersebut? Mungkin untuk yang pertama akan dilanjutkan atau dijawab oleh Mbak Maya Stefani. Pada Mbak Maya, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas pertanyaannya. Di sini saya akan memaparkan pendapat saya terhadap tindakan bully yang secara verbal, misalnya memukul, mendorong, menendang, ataupun melempari seseorang. Menurut saya, cara untuk menghentikan tindakan bully atau perundungan saat terjadi yang pertama harus mengenali situasi keadaan. Apabila untuk melerai atau menegur secara langsung si pelaku bully, tetapi jika memungkinkan, maka segera meminta bantuan kepada orang sekitar untuk menghentikan tindakan bully tersebut. Nah, kemudian segera untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang untuk dapat ditindaklanjuti. Baiklah, sekian dari pendapat saya atas pertanyaan yang disampaikan moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Maya yang telah memberikan tanggapannya. Selanjutnya kita akan mendengar pendapat dari peserta ke-11, yaitu ada Mbak Angel Giovanni. Kepada Mbak Angel, silahkan memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Hal-hal yang akan saya lakukan untuk mencegah ketika saya melihat kejadian bullying. Yang pertama, segera memisahkan satu sama lain. Yang kedua, tetap tenang, jangan mudah terprovokasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya nih Mbak Angel. Selanjutnya kita akan mendengar pendapat dari Mbak April Mesrianti. Kepada Mbak April, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, menghindarinya sendiri, biasakan diri itu untuk mengambil tindakan dengan akal sehat, seperti membatasi konten, apalagi kita sebagai mahasiswa pasti memiliki sosial media ya, dan juga mengamankan informasi pribadi diri kita sendiri. Nah, jika kita sedang menghadapi perundungan, maka lakukan apapun yang bisa dilakukan untuk membatasi kita dengan pelaku perundungan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak April atas pendapatnya.
Sebelumnya saya akan menyimpulkan terlebih dahulu nih atas jawaban ataupun tanggapan-tanggapan dari peserta ke-10, 11, dan 12. Bahwa ada beberapa cara nih untuk mencegah atau apa sih yang dapat kita lakukan ketika kita melihat perundungan sosial atau bullying di depan kita. Yang pertama, kita harus memisahkan terlebih dahulu pelaku dan korban. Dan kita tidak boleh terprovokasi ya teman-teman, kita nggak boleh ikut menjadi seorang pelaku juga gitu. Selanjutnya kita akan melaporkan ke pihak yang berwenang. Baiklah, dengan berakhir kesimpulan dari saya tadi, maka berakhir pula nih sesi diskusi di FGD kita pada kesempatan kali ini. Mungkin itu saja nih sebagai penutup dari FGD kita pada hari ini, kesimpulan-kesimpulan yang telah saya sampaikan. Harapannya dari FGD ini, semoga yang menonton video ini, semoga seluruh mahasiswa maupun masyarakat yang ada di seluruh Indonesia dapat memetik insight-insight yang dapat dipetik dari diskusi kami pada kesempatan kali ini. Dan harapannya semoga tugas ini dapat memenuhi segala kriteria dari tugas akhir yang telah diberikan oleh pihak LIDA. Mungkin itu saja, kami mohon maaf atas segala kekurangan, kami mohon maaf juga atas segala kesalahan kata ataupun kesalahan jawaban. Sesungguhnya kami tidak ada niat kesengajaan sama sekali. Mungkin itu saja, saya tutup sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.